Presiden Prabowo membantah spekulasi bahwa akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Ia mengaku menteri-menterinya sudah bekerja dengan baik. Tak ada cerita orangnya siapa. Semua sudah kompak, sudah merupakan satu tim yang baik. Kerja mereka baik, niat mereka baik. Falsafah yang dianut, kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara dimulai. Bantahan dari Presiden Prabowo ini jelas dan tegas, tapi di sisi lain menggambarkan juga bahwa beliau benar-benar sudah menjadi politisi sejati. Ya, sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut azas ya, falsafah. Kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai. Partai-partai telah memberi kader-kader yang terbaik. Ini saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Tak harus belak-belakan lagi, ada panggung depan, ada panggung belakang. Setelah satu semester berlalu, tentu sudah banyak yang terjadi, sudah banyak yang muncul, dan sudah banyak juga yang terbongkar. Dan bahkan kegaduhan masih terus terjadi sampai saat ini. Reshuffle kabinet yang dibantah, tapi Presiden Prabowo juga berkesempatan membantah yang lainnya. Agaknya beliau masih membutuhkan waktu dan memang sejak awal tak mau memunculkan gejolak yang tak perlu, alasan untuk mempersatukan relevan di tengah ketidakpastian yang akut. Presiden Prabowo tidak saja membantah spekulasi adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini, tapi juga membantah kinerja bahkan niat dari menteri-menterinya yang baik. Dan yang paling penting ialah Presiden Prabowo membantah adanya polarisasi istilah orangnya Jokowi dan orangnya Prabowo. Semua kompak bekerja satu tim di bawah kepemimpinannya. Kekurangan di sana-sini disadari sebagai sebuah kenyataan. Tapi saat ia mengutip John F. Kennedy yang legendaris soal kesetiaan kepada negara itu, ia lebih berbicara idealitas daripada realitas. Kalau Presiden Prabowo rasanya kita percaya atas kesetiaannya kepada bangsa dan negara. Tapi kalau kebanyakan politisi kita, rasanya kita tak bisa percaya begitu saja. Buktinya terlalu banyak untuk disebutkan. Kita lebih percaya kesetiaan mereka kepada keluarga jauh lebih besar daripada kesetiaan mereka kepada kelompok atau partainya. Kelompok atau partai saja masih nomor sekian, apalagi bangsa dan negara, daripada kesetiaan kepada keluarga. Bahkan semuanya bisa diberikan atas nama kesetiaan kepada satu keluarga saja. Jangankan kesetiaan kepada bangsa dan negara, kesetiaan kepada teman seperjuangan saja, baik bawahan maupun atasan, Presiden Prabowo banyak yang menyebutkan positif, hampir tak ada yang negatif, hampir tak ada yang meragukannya. Tapi kesetiaan menteri-menterinya kepada bangsa dan negara layak untuk diragukan. Jadi tak ada reshuffle, tapi dikaitkan dengan kekompakan, kerja keras, niat yang baik, dan kesetiaan kepada negara. Setelah apa yang terjadi selama satu semester ini lebih berupa peredaman daripada kenyataan. Presiden Prabowo tentu lebih mengetahui bahwa masalah kita bukan sekedar pada orang, tapi pada visi misi, arah, dan sistem. Ia seperti bisa memakai yang sudah ada saja, tapi membelokkan pada arah yang diinginkannya. Misalnya ia menjalankan program makan bergizi gratis, tapi orang mengkritik kenapa tak menggratiskan pendidikan saja. Bukan ia tak mengerti cara berpikir orang lain, tapi ia punya arahnya sendiri bahwa pendidikan gratis pun tak ada gunanya kalau anak-anak tak cukup untuk makan. Prabowo terlalu mengerti tentang soal itu. Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari mengatakan Presiden Prabowo memprioritaskan apa yang menjadi program unggulannya bisa terlaksana dengan baik.
Orangnya tentu bisa siapa saja asalkan bisa melaksanakannya. Bisa jadi Presiden Prabowo tak ikut-ikutan lagi memikirkan ijazah Jokowi asli atau palsu. Kemungkinan Gibran bisa dimakzulkan atau tidak. Dan mungkin juga tak memikirkan Jokowi itu sendiri. Yang diprioritaskan yang lebih strategis seperti memastikan penegakan hukum yang bisa berjalan dengan baik dan adil. Makanya menaikkan gaji hakim dianggap sebagai langkah awal, bukanlah langkah akhir.